Di video kali ini, gue akan memberitahu kalian apabila kalian bisa mengurangi jatah minum kopi kalian yang misalkan di kafe-kafe terkenal satu kali aja dalam seminggu, berapa potensi hasil yang bisa kalian dapatkan dalam 3 tahun ke depan. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Seperti biasa, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, sekarang ngomongin soal kopi. Ya, kopi gue, lu ya, mungkin juga pada suka minum kopi nih ya. Tapi sebenarnya minum kopi boleh-boleh aja. Tapi kita juga ada proporsinya juga. Nah, gunanya kita memproporsikan ini supaya budget kita juga bisa terkontrol dengan sendirinya. Bahkan kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih ketika di kedepan hari gitu ya, dengan mengurangi satu kebiasaan kita. Kita ambil contoh misalkan ini ngomongin soal kopi ya. Kopi misalkan kalian nongkrong di kafe-kafe yang kopinya harganya 50 ribuan lah ya. Kalian tahu sendiri tuh kafe-kafe seperti apa. Nah, di sini apabila kalian bisa mengurangi porsinya satu kali aja dalam satu minggu ya, dan itu kalian budayakan ya sikap tersebut sampai 3 tahun terakhir, berapa sih potensi yang bisa kamu dapatkan? Jadi gini, masalah potensi yang bisa kamu dapatkan itu tergantung kamu mau nabungnya itu di mana gitu ya. Kita ambil contoh misalkan kamu nabung di bawah bantal atau mungkin lebih enakan ya, di celengan atau mungkin di tabungan. Katakan di celengan dulu lah. Kalian nabung nih 50 ribu berarti per minggu kan? Karena kan kalian ngurangin jatah kalian dalam satu minggu satu kali. Ya udah 50 ribu dikalikan dengan 4. Kenapa dikalikan dengan 4? Karena dalam satu bulan ada 4 minggu. Ya udah 50 ribu dikali 4 adalah 200 ribu. Nah 200 ribu ini adalah dana yang bisa kita kumpulkan ketika kita mengurangi aktivitas satu kali minum kopi ya dalam satu minggu kita kurangin. Kopi di luar maksud gua, bukan kopi yang ada di rumah ya. Seperti itu. Nah kalau misalkan dalam jangka waktu 1 tahun aja itu udah berapa? Ya berarti kan tadi berapa tuh? 50 dikali 4 200. 200 ribu dikalikan dengan 12. Kenapa 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan. Ya udah, kalikan aja berapa? Itu udah 2.400.000 ya. Dari 200 ribu dikali 12. 2.400.000. Berarti dengan kalian mengurangi kebiasaan itu aja kalian sudah bisa terkumpul 2.400.000. Kalau dalam 3 tahun, ya berarti sekitar 7 jutaan lebih. 7,2, 7,4, ya sekitar segitulah gitu ya. Yang bisa terkumpul. Artinya apa? Artinya kan tanpa kita sadarin, itu bisa menghasilkan hasil yang lumayan. Banyak orang yang kayak, wah saya susah untuk cari kerja nih gitu ya. Untuk cari kerja sampingan atau apa gitu untuk menambah pemasukan. Sebenarnya, cara lainnya itu adalah mengurangi daripada keinginan kalian. Kamu bisa mengurangi keinginan kalian selama 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, hasilnya kan juga tetap lumayan. Itu guys, yang mungkin ini bisa jadi masukan nih buat teman-teman semua di luar sana. Oke, itu kalau dari segi kita misalkan nabung. Kalau misalkan nabung di bank tentunya kan ada biaya administrasi juga per bulan yang mesti kalian harus ketahui juga ya. Nah itu ada challenge-nya sendiri sih, seperti itu. Biaya administrasi itu sekitar ada yang dari 10.000 sampai 20.000 juga. Tergantung dari jenis kartu dan juga jenis banknya juga gitu. Oke, itu sekilas kalau kalian taruh di misalkan instrumen tabungan. Lalu misalkan kamu semua taruh di instrumen reksadana. Nah, di instrumen reksadana ini kita tidak bisa memprediksikan
3 tahun ke depan kamu bakal dapat berapa. Tapi yang bisa dilakukan adalah melihat 3 tahun ke belakang. Nah, kenapa 3 tahun ke belakang? Karena ini berdasarkan data historis. Data historis itu tidak menunjukkan 100% pasti ke depan itu seperti apa. Tapi seenggaknya ini bisa menjadi tolak ukur nih. Oh, berarti kira-kira seperti ini loh. Oke, berdasarkan data historis, ya gue menggunakan salah satu aplikasi yaitu aplikasi Bibit. Itu kalau kita investasi rutin ya, setiap bulannya 200.000. Anggaplah yang tadi kan 50.000 kalian kumpulin tuh per minggu ya, dari mengurangi 1 kali minum kopi ya di luar ya, setiap minggunya gitu. Sebulan jadi 200.000. Nah, 200.000 ini kalian taruh di reksadana secara rutin sampai 3 tahun. Ya, potensialnya itu adalah ya sekitar 8 jutaan lebih ya. Jadi beda banget kan, yang tadi 7,2, 7,4 ini 8 juta lebih, bahkan bisa sampai 8,8 apa 8, berapa gitu. Itu jadi potensialnya itu lebih besar. Memang nggak yang besar-besar banget, tapi maksudnya lebih gede. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Karena ini investasi guys. Kalau investasi itu biasanya dia resikonya lebih gede. Semakin gede dia ada resiko, pasti potensi keuntungannya juga akan lebih gede. Kalau perbankan kan resikonya lebih kecil ketimbang di investasi, misalkan seperti itu, terutama investasi reksadana. Gitu sih guys. Jadi sebenarnya kalau kamu bisa mengalokasikan pada proporsi yang tepat dan juga pada tempat yang tepat, tentu hasilnya akan lebih maksimal juga. Nah, di sini gue ngambil contoh salah satu aplikasi yaitu aplikasi Bibit karena memang berdasarkan yang gue riset juga gitu, dan memang yang pengalaman gue pribadi, Bibit ini sudah terdaftar dan diawasi oleh lembaga pengawas yaitu OJK. Bagaimana cara kita tahu? Nah, ini sering banget nih, padahal gue udah bikin videonya tapi masih ditanya sama orang. Nah, jadi tonton video ini sampai kelar ya, tanpa di skip. Nah, kita bisa tahu itu dari cek di OJK-nya sendiri, kan ada websitenya tuh. Ya kalian cek aja, oh ternyata sudah terdaftar dan diawasi loh sama OJK, ya sudah gitu. Berarti artinya dia tidak investasi bodong, sesimpel itu. Kayak gitu guys, jadi sebenarnya untuk kita bisa mendapatkan hasil yang lebih itu tidaklah sulit ya. Cuman mungkin yang sulit adalah menahan kita pengen membeli sesuatu, keinginan sesuatu, itu susah guys. Tapi kalau kalian bisa, ya tentu ada hasilnya juga kan, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi alternatif kalian yang mungkin kalian ingin mengumpulkan uang, entah tujuannya apa, untuk apa. Nah, ini bisa dijadikan sebagai referensi juga. Nah, juga gue tegasin ya bahwa tadi itu yang di aplikasi Bibit berdasarkan profil resikonya konservatif. Kenapa gue ambil yang konservatif atau yang konservatif? Karena konservatif itu lebih cenderung return potensi yang bisa diukurnya itu paling kecil gitu ya, ketimbang agresif maupun misalkan moderat. Kalau misalkan kalian yang punya profil resiko rata-rata agresif atau moderat, potensi keuntungannya itu lebih gede gitu ketimbang yang konservatif. Jadi gue ngambil yang terendah aja deh, seperti itu. Dan itu anggaplah kalau misalkan profil resiko gue konservatif. Kalau misalkan gue agresif ya bisa lebih gede lagi. Karena dengan kita profil resikonya agresif, tentu alokasinya itu akan berbeda juga dengan yang konservatif. Kalau agresif berarti proporsinya akan lebih banyak di saham. Dan nggak setiap orang loh siap untuk melihat penurunan yang dahsyat pada saham, yang drastis. Seperti itu sih. Makanya tentunya potensi returnnya lebih gede, tapi risikonya juga lebih gede juga. Ingat ya guys ya, bahwa investasi itu tidak menjanjikan keuntungan pasti, tapi seenggaknya kita bisa melihat potensi atau opportunity juga. Bila mana setelah ini kalian merasa video ini sangat memotivasi kalian dan kalian ingin belajar lebih dalam lagi soal reksadana, kalian bisa cek juga di seminar investasi reksadana gua. Nah, bila mana setelah ini kalian termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000 apabila kalian top up minimum berapa? Yaitu 200.000. Lumayan kan untuk nambahin investasi kalian. Tapi balik lagi, ini adalah terserah kalian.
Bila mana kamu merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain supaya mereka juga mungkin bisa sadar, oh ternyata dari hal kecil bisa loh kita dapat hal gede gitu ya, bisa dapat berapa juta, potensinya berapa juta. Nah, jadi share aja tuh ya, siapa tahu teman-teman kalian butuh. Dan bila mana kamu juga pengen mengikuti channel ini, kalian bisa subscribe, like, dan komen positif ya, atau mungkin judul apa selanjutnya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.